Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini kita akan mereview power ampli stereo OCL 150 watt dari Alin ya teman-teman, dengan tipe AN036. Ini saya buat karena review power OCL 75 watt yang lalu itu lumayan banyak penontonnya ya teman-teman, dan ini kita akan review dengan tipe sejenis namun yang stereo ya teman-teman. Ini masih menggunakan final TIP 2955 dan 3055, tetapi dengan rangkaian stereo ya teman-teman. Untuk sebelum kita masuk pada pemasangan, kita akan bahas dulu mengenai amplifier ini, input outputnya ya teman-teman, karena banyak juga rekan-rekan yang sesama pemula itu masih bertanya-tanya jalur-jalur input dan outputnya ya teman-teman. Dan kita langsung bahas, namun sebelum itu kita buka dulu plastiknya agar kelihatan lebih baik. Oke teman-teman, dari keterangan kemasannya di sini ada sebuah gambar skema ya di belakang, tipe AN036. Pada gambar ini jika teman-teman perhatikan, untuk input maksimum dari power ampli ini adalah 42 volt DC ya teman-teman, plus dan minnya, karena pada body dari power ini tidak tertera ya teman-teman. Biasa tertulis 22 volt atau 25 volt, tapi ini tidak ada, bolak-balik tidak ada. Jika seperti itu teman-teman bisa cek elko-elko yang kecil-kecil ini ya teman-teman, pada driver ini berapa volt sebenarnya elko yang digunakan. Jangan sampai di tulisan dosnya 42 volt tetapi menggunakan elko-elko yang 35 volt ke bawah, dapat membuat elko-nya meledus, bahkan power amplinya rusak teman-teman. Dan benar saja jika teman-teman cek satu persatu, semuanya menggunakan elko 50 volt 47 mikro ya teman-teman. Jadi rata-rata semua ini menggunakan elko 50 volt 47 mikrofarad. Dan untuk driver ini akan saya pasang menggunakan trafo bekas ampli Basoka mungkin teman-teman, yang 5 ampere kecil dengan tegangan CT 22 volt tanpa ekstra tegangan ya teman-teman. Ini hanya menggunakan satu tegangan out saja, yaitu 22 volt CT. Makanya cari-cari driver yang cocok, saya menemukan ini OCL 150 watt stereo atau 75 watt kiri 75 watt kanan ya teman-teman. Untuk transistor drivernya masih menggunakan tipe yang sedang ya, yang BD begini teman-teman, tapi lumayan lah. Jika dicek untuk datasheetnya kemungkinan bisa disuplai sampai 50 volt, tapi tidak disarankan ya teman-teman. Saya sarankan menggunakan power supply-nya menggunakan trafo minimal yang copotan power speaker aktif saat ini yang 33 ampere, yang 22 volt bisa, 24 volt mungkin masih bisa ya teman-teman. Tetapi teman-teman wajib
walaupun tidak diganti wajib menambah heatsink ya teman-teman. Ini sudah disediakan lubang baut, bisa teman-teman tempel pendingin yang tebal pada bagian ini ya, supaya penyaluran panas dari transistor dibuang lagi ke heatsink tambahan, atau lebih bagus lagi diganti menggunakan heatsink yang minimal 6 sirip lah, jangan yang ini bawaannya. Kalau mau menggunakan bawaan ini harus menggunakan tegangan paling tinggi 18 volt CT, sehingga tidak sampai membuat heatsink panas ya teman-teman. Itu sudah paling tinggi. Jika teman-teman ingin bermain di atas 20 volt, wajib ganti heatsink teman-teman. Lanjut kita pembahasan pada input-inputnya. Di sini ada plus dan ada min. Ini adalah input tegangan ya teman-teman, atau dari trafo setelah kita merubah menjadi tegangan simetris plus, min dan CT-nya, maka kabel plus atau merah kita taruh di sini pada input plus dari OCL ini, dan kabel hitam atau min kita taruh pada bagian ini ya teman-teman, minnya. Untuk ground sebenarnya semua ground ini adalah satu kesatuan ya teman-teman, terserah, karena groundnya sebenarnya menyatu, namun biasanya pabrik-pabrikan OCL akan menyediakan lubang-lubang input agar supaya mempermudah rekan-rekan pemula dalam penyolderan ya. Tapi sebenarnya untuk ground-groundnya ini sebenarnya menjadi satu ya teman-teman. Di sini ada input L dan input R. Itu adalah input dari input signal dari tune control bisa, dari mixer bisa, atau dari handphone juga bisa ya teman-teman, atau dari MP3 Bluetooth teman-teman masuk ke sini ya. Dan sedangkan untuk outputnya, yaitu yang menuju ke speaker, ada di sini ya teman-teman. Untuk lubang kabel penyolderannya di sini. Nih, tepat di antara transistor finalnya, stereo ya. Ini untuk yang kiri dan ini untuk yang kanan. Ini adalah plusnya, plus speaker. Sedangkan untuk min ke speaker bukan ini ya teman-teman. Jadi minnya kita ambil dari ground atau 0 ini. Seperti itu. Jadi untuk groundnya, output speakernya plus ini kanan, ini kiri, dan untuk minnya menyatu ke bagian ground ya teman-teman. Langsung saja kita rakit ya. Untuk perakitan akan saya skip teman-teman. Jadi rekan-rekan, untuk pemasangan power ampli stereo 150 watt kali ini ada sedikit kegagalan teman-teman. Ketika saya pasang tadi, dicek DCO-nya. DCO-nya pincang sebelah ya, yaitu yang sebelah kanan. Setelah saya buka semua, ternyata untuk transistor final yang sebelah kanan itu sudah short. Nggak tahu, kemungkinan karena transistor drivernya short atau ada yang trouble pada komponen yang sebelah kanan, sehingga menyebabkan TR finalnya short kedua-duanya ya teman-teman. Tapi untuk sebelah kiri ini masih normal. Dan kita lanjutkan untuk pemasangan perkabelan. Sengaja saya dari atas agar supaya rekan-rekan pemula bisa mengetahui, karena ternyata masih banyak juga ya teman-teman pemula di luar sana yang ingin mengetahui jalur-jalurnya, melihat lebih jelas lagi. Pertama kita masuk dari input AC teman-teman, jangan sampai terbalik. Pada trafo ada tulisan 0, 220,
22,5 volt, CT 22,5 volt. Jadi jangan sampai terbalik bagian primer dan sekundernya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penyeara. Karena ini diubah menjadi tegangan simetris, maka 22 volt AC-nya dimasukkan ke dioda untuk diarahkan, kemudian CT-nya langsung ke rangkaian elko. Saya menggunakan elko 4 buah, 50 volt, 6800 mikro dan 4700 mikro di paralel, sehingga dapatnya 11.000 mikro sekian teman-teman. Lalu dia masuk untuk plus, yang tadi masuk ke plus kit ini. Untuk yang min hitam masuk ke min. Untuk yang ground, yang kabel warna biru atau CT-nya masuk ke CT. Sedangkan untuk output ke speaker seharusnya dari sini ya, dia masuk ke speaker sebelah kiri dan masuk ke speaker sebelah kanan. Sedangkan untuk min atau output pada speaker yang min warna hitam ini diambil dari ground ya, kedua-duanya ambil dari ground seperti itu. Karena sudah rusak, rangkaian ini saya rubah menjadi input mono ya teman-teman. Karena saya menggunakan MP3 Bluetooth, outputnya stereo, saya menambah dua buah resistor yang dibuat seperti cabang begitu teman-teman, sehingga dia menjadi mono dengan resistor 4, sekian kilo ohm ya teman-teman. Idealnya di 2,2 kilo sampai 22 kilo ohm teman-teman. Di antara itu bisa ya, asalkan kiri dan kanannya sama agar supaya tidak pincang untuk signal inputnya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan menggunakan dua buah speaker ACR 6 inch 8 ohm. Jika di paralel menjadi 4 ohm ya, 60 watt per speaker. Kita coba pasangkan dulu dan saya akan peragakan sedikit ya teman-teman, bagaimana mendapatkan cara pengecekan DCO-nya ya. Meskipun tutorial di luar sana sudah banyak, tapi untuk melengkapi video ini saya akan memperagakannya. Siapkan multitester teman-teman, taruh di tempat yang nyaman. Untuk probe hitam langsung saja kita taruh di sini ya. Untuk pengukuran, kita menggunakan pengukuran DC teman-teman. Jika teman-teman menggunakan multitester digital yang ada pengukuran DC-nya 20 volt, 200 volt, diarahkan ke 20 volt saja sudah cukup. Karena jika di atas DCO-nya di atas 20 volt itu berarti rusak. 0,3 saja sudah rusak ya, seperti yang driver sebelah kanannya. Itu tadi DCO-nya 0,3. Karena sebelum saya rangkai seperti ini dicoba dulu baru kita buat videonya ya teman-teman. Langsung saja untuk ininya kita colok ke PLN. Sudah, kita cek untuk inputnya dari tegangan 22,5 volt AC dia menjadi 30 volt DC setelah dirubah ke rangkaian simetris. Kiri kanan harus sama ya teman-teman. Untuk DCO-nya kita cek di sini ya teman-teman. Plus dan min output ke speaker. DCO-nya 0,01 sekian ya. 0,02. Untuk biasnya
NPN-nya 0,27, PNP-nya 0, sedikit pincang ini juga 0,32. Tadi pengukuran seimbang sih. Coba kita hidupkan MP3 Bluetooth-nya, apakah ada perubahan dari bias tersebut. MP3 Bluetooth sudah hidup, tandanya sudah masuk signal ya teman-teman. Dia berubah-ubah ya, kadang 31, 32 seperti itu ya. Oke lah, yang penting intinya DCO-nya tidak melunjak. Jika melunjak teman-teman bisa merusak speaker ketika dipasang. Ini sudah ada signal radio, makanya dia naik turun seperti itu. Kita turunkan dulu volume dari MP3 Bluetooth, baru kita pasangkan speakernya ya. Oke teman-teman, untuk speakernya sudah selesai saya rangkai sebelah sana ya. Tapi sayang sekali speakernya juga KW teman-teman. Seharusnya 8 ohm per channel, diukur pakai multitester sudah 5 ohm ya teman-teman. Makanya saya buat rangkaian seri. Jika rangkaian paralel dia akan jatuh di 2,5 ohm tadi. Takutnya drivernya tidak mampu. Saya sambungkan dulu Bluetooth-nya teman-teman. Sudah terpasangkan teman-teman. Kita play musik yang no copyright ya. Pertama kita coba dulu menggunakan musik NCS seperti biasa. NCS sangat jarang copyright. NCS musik. Oke, volume sudah dinaikkan. Saya coba tambahkannya untuk volumenya.
Oke teman-teman, lumayan bagus teman-teman, tapi sayangnya sudah menjadi power mono ya teman-teman. Mungkin nanti di video yang lain teman-teman saya akan melakukan perbaikan lagi, yaitu pemasangan transistor yang sama juga ya. Dan sebelumnya akan saya cek dulu yang bagian sebelah kanannya, bila ada kendala-kendala yang lain. Untuk heatsinknya sudah mulai hangat-hangat menuju panas ya teman-teman. Jika dipasang sekitar setengah jam sampai 1 jam, dipastikan heatsink ini akan sangat panas. Jadi alangkah baiknya menggunakan heatsink yang lebih tebal lagi, lebih besar, ditambah kipas lebih jos. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan tetap semangat. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.